Jadi gini, ada keluarga super kaya dan berpengaruh namanya Rothschild. Mungkin kalian pernah dengar nama ini. Mereka ini bukan cuman kaya biasa, tapi sampai mengendalikan ekonomi dan politik dunia. Simak terus sampai selesai karena you have to watch it now at Now Media. Ceritanya dimulai dari seorang cowok bernama Mayer Amschel Rothschild. Dia lahir tahun 1744 di Frankfurt, Jerman, di daerah yang namanya, disclaimer dulu ya, aku nggak bisa baca ini, Judengasse. Nah, daerah ini itu sempit banget. Penuh sama orang Yahudi yang hidupnya susah dan sering didiskriminasi. Bayangin aja, di gang sempit itu ada 3.000 orang Yahudi yang dipaksa tinggal. Hidup di Judengasse itu nggak enak banget. Orang Yahudi nggak boleh keluar malam, hari Minggu, atau hari libur Kristen. Mereka dilarang masuk taman umum, kedai kopi, atau tempat-tempat yang biasa dikunjungi orang-orang Kristen. Bahkan ngumpul lebih dari 2 orang aja nggak boleh, bayangin aja tuh. Pokoknya mereka diperlakukan kayak orang asing di negeri sendiri. Awalnya sih Mayer mau jadi rabi sesuai keinginan orang tuanya. Tapi nasib berkata lain, orang tuanya keburu meninggal. Jadi dia terpaksa kerja magang di bank. Di situ dia belajar banyak soal keuangan, terutama tentang koin-koin kuno yang lagi ngetren di kalangan orang-orang Eropa. Dia jadi tahu koin-koin dari zaman Romawi, Persia, dan Bizantium yang harganya selangit. Mayer mulai kerja di bank ini pas umur 19 tahun. Kerjanya tuh nyortir koin-koin yang datang dari pameran dagang di Frankfurt. Pameran ini tuh ramai banget, didatengin pedagang dari mana-mana. Dari sini, Mayer belajar banyak tentang perdagangan internasional. Setelah ngerasa cukup pengalaman, Mayer balik ke Frankfurt buat gabung sama bisnis abang-abangnya. Dia mulai jualan koin-koin langka dan ternyata sukses besar. Kepintarannya dalam hal ini bikin dia dinotis sama Pangeran Wilhelm dari Hesse. Berkat kepintarannya, Mayer diangkat jadi court factor sama Pangeran Wilhelm. Ini tuh jabatan penting buat orang Yahudi waktu itu. Tugasnya ngurus keuangan kerajaan gitu deh. Buat Mayer, ini kesempatan emas buat keluar dari kehidupan susah di Judengasse, serta mengembangkan bisnisnya. Dari sini, bisnis Mayer makin maju pesat. Dia mulai mikir gimana caranya bikin bisnisnya awet sampai ke anak cucu. Akhirnya dia punya ide brilian. Kirim anak-anaknya buat buka cabang di berbagai negara Eropa. Dengan nyebar anak-anaknya ke berbagai negara, dia mastiin bisnisnya nggak cuma bergantung sama satu tempat doang. Kalau ada masalah di satu negara, masih ada backup di negara lain. Ini tuh kayak konsep jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Dalam skala internasional ya ini. Mayer ngasih 2 pesan penting ke anak-anaknya. Pertama, fokus berbisnis sama keluarga kerajaan dan pemerintah. Kedua, punya anak cowok sebanyak mungkin buat nurusin bisnis keluarga. Aneh ya pesannya, tapi ternyata efektif loh. Nah, dari sinilah cikal bakal kekuasaan keluarga Rothschild dimulai. Siapa sangka, dari pedagang koin biasa di gang sempit, Mayer bisa bikin dinasti perbankan yang nantinya bakal ngendalin ekonomi dunia. Keren abis dah. Nah, anak-anak Mayer ini pada jago semua. Mereka bikin jaringan bank pertama yang go internasional. Cabang-cabangnya ada di Naples, Wina, Paris, London, dan Frankfurt. Keren abis dah pokoknya. Tapi tahu nggak, mereka makin kaya justru gara-gara perang loh. Pas lagi perang Napoleon, keluarga Rothschild diam-diam ngasih pinjaman ke kedua kubu yang lagi berantem. Jadi, siapapun yang menang, mereka tetap untung. Yang paling jago di antara anak Mayer tuh Nathan Rothschild. Dia buka cabang di London dan bikin strategi gila-gilaan. Dia punya jaringan mata-mata sendiri buat dapetin info perang lebih cepat dari pemerintah. Terus, dia pakai info itu buat main saham. Hasilnya, dia jadi orang terkaya di Inggris. Tapi nggak semua orang senang sama kesuksesan keluarga Rothschild. Banyak yang iri dan curiga sama mereka. Apalagi mereka orang Yahudi. Jadinya banyak rumor jelek yang dibenci tentang mereka. Meskipun banyak yang nggak suka, keluarga Rothschild tetap jaya. Mereka mulai investasi di berbagai bidang. Nggak cuma urusan bank doang, tapi juga kereta api, batu bara, dan industri logam. Ini bikin mereka makin kaya dan berpengaruh. Mereka juga pinter banget jagain kekayaan keluarga. Caranya, ya nikah sama sepupu sendiri. Emang agak aneh sih, tapi waktu itu hal ini lumrah buat keluarga kaya. Dari tahun 1824 sampai 1877, ada 36 pernikahan di antara keturunan cowok Mayer. 30 di antaranya nikah sama sepupu. Cuman 4 cewek dan 2 cowok Rothschild yang nikah sama orang luar. Selain itu, mereka juga nggak simpen harta dalam bentuk barang yang gampang diambil orang. Mereka lebih suka investasi di saham, obligasi, dan utang. Jadi, kalau ada kerusuhan anti-Yahudi yang emang sering terjadi ya pada saat itu, harta mereka tetap aman. Pengaruh keluarga Rothschild itu sampai kemana-mana. Mereka bisa nyelamatin negara dari bangkrut. Contohnya, pas Prancis kalah perang dari Prusia tahun 1871, Rothschild ngasih pinjaman gede buat nyelamatin pemerintahan Prancis. Di Inggris,
Mereka bantuin pemerintah beli saham mayoritas di terusan Suez. Ini bikin Inggris bisa kontrol jalur perdagangan penting ke India. Perjalanan dari London ke India yang tadinya berbulan-bulan jadi cuma beberapa hari doang. Rothschild juga punya andil di Scramble for Africa. Mereka danain petualangan Cecil Rhodes di Afrika Selatan. Hasilnya, Rhodes jadi super kaya dari tambang berlian, dan Rothschild dapat untung gede dari perusahaan De Beers. Bahkan di Amerika Serikat, tangan Rothschild ikut campur. Mereka bantu John D. Rockefeller bikin Standard Oil. Lewat bank mereka di Cleveland, Rothschild ngasih dana ke Rockefeller buat nguasain bisnis minyak. Hasilnya, Rockefeller jadi orang terkaya di dunia. Kalau kalian penasaran dengan kisah Rockefeller, kalian bisa lihat di video ini ya. Ada juga yang percaya kalau Rothschild punya andil di pembentukan negara Israel. Soalnya, di deklarasi Balfour tahun 1917, yang mendukung pembentukan negara Yahudi ditujukan ke Lionel Walter Rothschild. Emang nggak ada bukti pasti sih, tapi yang jelas Rothschild udah lama banget nyumbang buat gerakan Yahudi di Palestina. Tapi mereka juga nggak pelit kok. Banyak sumbangan yang mereka kasih buat pendidikan, kesehatan, dan seni. Di Frankfurt aja, mereka ngurus 30 yayasan amal. Jadinya banyak juga yang menghormat sama mereka. Beberapa anggota keluarga bahkan dapat gelar bangsawan dan jadi orang Yahudi pertama yang masuk parlemen Inggris. Sayangnya, kejayaan keluarga Rothschild itu nggak bertahan selamanya. Perang dunia, politik, dan masalah keluarga bikin bisnis mereka mulai goyah. Cabang pertama yang tutup tuh di Naples tahun 1863. Ini gara-gara revolusi Italia. Pemerintah baru nggak suka sama hubungan internasional Rothschild. Abis itu, Frankfurt ikutan tutup tahun 1901, gara-gara nggak ada pewaris cowok. Yang paling parah nasibnya tuh cabang di Wina. Pas Nazi berkuasa di Austria, keluarga Rothschild dipaksa kabur. Ada yang ditangkap kayak Louis Nathaniel von Rothschild. Dia baru dibebasin setelah bayar tebusan gede. Semua harta mereka dirampas, dari rumah, bisnis, sampai koleksi seni. Di Prancis juga nggak kalah tragis. Pas perang, harta mereka disita sama pemerintahan Vichy yang pro-Nazi. Abis perang, mereka masih bertahan, tapi tahun 1982, bank mereka dinasionalisasi sama pemerintah sosialis. Tapi jangan salah, keluarga Rothschild gak mati gitu aja. Mereka bangkit lagi, pada tahun 2008, mereka gabungin semua bisnis keluarga jadi satu perusahaan gede. Ini pertama kalinya setelah 2 abad bisnis keluarga Rothschild disatuin lagi. Sekarang mereka masih punya banyak bisnis di bidang keuangan, tambang energi, dan anggur. Mereka punya lebih dari 20 perkebunan anggur di seluruh dunia loh. Kebanyakan anggota keluarga sekarang kerja di perusahaan-perusahaan ini atau investasi di bisnis yang masih ngasilin duit buat keluarga. Salah satu bank tertua mereka yang didiriin Nathan Rothschild masih jalan sampai sekarang. Tahun 2022, bank ini laporin pendapatan 3,2 miliar dolar dan laba bersih 650 juta dolar. Aset yang mereka kelola nilainya 109 miliar dolar. Lumayan kan? Walaupun udah nggak se-wow dulu, keluarga Rothschild masih termasuk yang terkaya di dunia loh. Total kekayaan mereka ditaksir sekitar 1,2 triliun dolar. Gila nggak tuh? Jadi gitu deh cerita keluarga Rothschild. Dari pedagang koin biasa sampai jadi keluarga super duper kaya yang bisa ngendalin dunia. Mau gimana pun pendapat kita soal mereka, nggak bisa dipungkiri kalau keluarga ini udah bikin sejarah dunia berubah. Bayangin aja, kalau Mayer Rothschild jadi rabi, mungkin dunia kita sekarang bakal beda banget. Nah, setelah dengar cerita keluarga Rothschild yang super kaya dan berpengaruh ini, kalian pasti penasaran kan, gimana ya kalau di Indonesia? Apa ada keluarga yang mirip-mirip kayak Rothschild gitu? Yang kekayaan dan pengaruhnya bisa sampai kemana-mana? Kira-kira siapa ya? Tapi tunggu dulu, sebelum kalian mulai ngulik soal Rothschild Indonesia ini, jangan lupa kasih like dulu buat video ini ya. Terus share juga ke teman-teman kalian, siapa tahu mereka juga penasaran sama kisah keluarga yang super tajir ini. Oh iya, buat yang pengen tahu lebih banyak cerita seru kayak gini, jangan lupa subscribe channel kita ya. Pencet tombol lonceng juga biar nggak ketinggalan video-video baru yang bakal bikin kalian makin pinter. Terakhir nih, kasih komentar dong di bawah. Menurut kalian, kalau di Indonesia, ada nggak ya keluarga sekaya dan sepengaruh Rothschild? Kira-kira bakal gimana ya dampaknya ke negara kita? Penasaran banget nih sama pendapat kalian. Saya karena you have to watch it now at Now Media.